Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, kita akan membahas sedikit tentang anatomi fisiologi dari sistem pernafasan. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami apa saja ya penyusun, organ-organ penyusun dari sistem pernafasan dan bagaimana fungsinya dari setiap organ tersebut. Yang pertama anatominya dulu, nanti di belakang ada pengenalan tentang intubasinya. Pernafasan atau respirasi ini adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, kemudian penggunaan oksigen itu bagaimana penggunaannya dalam metabolisme di dalam tubuh, ya, metabolisme ada lemak, karbo. Nah, sampai ke penggunaan energinya di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas ini menghirup oksigen dari udara bebas, dari atmosfer, dan membuang karbon dioksida. Ini adalah produk sisa dari sistem pernafasan, yaitu karbon dioksida ke lingkungan, ke atmosfer lagi. Bernafas ini proses yang terjadi secara otomatis. Jadi walaupun kita kondisinya sedang tidur sekalipun, sistem pernafasan kita tidak lupa untuk bernafas. Ya, sistem pernafasan dipengaruhi salah satunya oleh susunan saraf otonom. Kalau menurut tempat terjadinya pertukaran gas, ya, tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dibedakan jadi dua jenis. Ada pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar itu pertukaran oksigen dan CO2 di pulmonal, ya, dari atmosfer masuk udara yang kandungan oksigennya ada, nanti ditukarkan antara alveoli dengan pembuluh darah kapiler dengan CO2. CO2-nya keluar, oksigennya yang masuk. Kalau yang disebut pernafasan dalam ini nanti penggunaan oksigen di intrasel. Oksigennya yang masuk ke dalam sel, CO2 hasil dari metabolisme tubuh, ya, yang keluar ke dalam kapiler, nanti diangkut ke paru-paru, ya, keluar ke atmosfer. Jadi ini adalah proses yang berkesinambungan. Pernafasan luar hanya inhale, exhale, ya, hanya inspirasi, ekspirasi. Tapi kalau pernafasan dalam adalah bagaimana penggunaan oksigen di dalam sel. Kalau dikaitkan dengan organ yang terlibat dalam memasukkan udara, masuk udara disebut inspirasi, mengeluarkan udara disebut ekspirasi, maka mekanisme pernafasan dibedakan menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada dan perut ini terjadi secara simultan, secara bersamaan. Nah, kalau laki-laki utamanya yang banyak berperan adalah pernafasan dada, kalau perempuan yang banyak berperan utamanya adalah pernafasan perut. Untuk anatominya, sistem respirasi ini secara garis besar bisa dibagi sebagai bagian konduksi dan bagian respirasi. Konduksi itu adalah yang dilewati oksigen, saluran, ya. Dari mana? Dari mulai hidung, ya, rongga hidung, kafum nasi, nasofaring, laring, trachea, ke bawah lagi ada bronkus percabangannya, bronchioles, kemudian secondary bronchioles, ya, tertiary bronchioles sampai bronchioles terminal. Itu adalah saluran-saluran saja, ya, bagian konduksi. Kemudian ada disebut sebagai bagian respirasi. Ini sebagai tempat terjadinya pertukaran gas. Di mana? Mulai dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolar, sama alveolinya. Karena di sini adalah tempat pertukaran gas. Maka ini disebut sebagai bagian respirasi. Menurut klasifikasi berdasarkan saluran nafasnya, ada juga yang menyebut sebagai saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Saluran nafas atas mana saja? Dari kafum nasi sampai faring. Selanjutnya kalau saluran nafas bawah dari laring, trachea sampai ke paru-paru.
Sampai sini jelas ya, ada nomenklatur yang bisa kita pelajari. Ada bagian konduksi, bagian respirasi, pernafasan dada, pernafasan perut, kemudian ada pernafasan luar, pernafasan dalam, ada saluran napas atas, saluran napas bawah, ya. Dicermati dengan baik. Nah, ini dari fungsi dari sistem pernafasan. Fungsi dari sistem pernafasan, dia inhale dulu kan, dia memasukkan udara, kemudian oksigennya nanti masuk ke paru-paru. Di oksigen ini oleh tubuh digunakan untuk metabolisme. Ini adalah lambang mitokondria. Ya, untuk metabolisme tubuh menghasilkan energi. Kalau hanya sampai kita mendapatkan oksigen sampai paru-paru, tadi disebut sebagai pernafasan apa? Luar. Tapi kalau penggunaan oksigennya sampai mendapatkan energi, itu tadi pernafasan apa? Dalam. Nah, setelah digunakan untuk mendapatkan energi, maka produk sisanya adalah CO2. CO2 akan dikeluarkan melalui paru-paru exhale. Ya, jadi ringkasnya sistem respirasi ini fungsinya untuk mensuplai oksigen bagi tubuh, yang ini akan diedarkan melalui sistem kardiovaskuler dan membuang sisa yaitu karbon dioksida dari tubuh keluar ke atmosfer. Ini fungsi utamanya. Fungsi yang lainnya banyak, ya, menjaga keseimbangan asam basa, termasuk bisa lihat video saya tentang analisa asam basa, ya, bagaimana paru-paru menjaga tekanan parsial CO2. Ya, kalau ada gangguan di paru-paru, tekanan parsial CO2 itu meningkat, bisa menyebabkan asidosis respiratoris dan seterusnya. Dibuka lagi video yang terkait asam basa. Terkait dengan kendala pernafasan, kendali ya, pengendali, pengatur pernafasan. Ada dua mekanisme syaraf persarafan neuron yang terpisah bagi pengaturan pernafasan. Ada yang berperan pada saat kita pernafasan volunteer. Volunteer itu kita sadari, narik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Nah, itu volunteer. Bisa kita sadari, bisa kita atur, ya. Pusat volunteer ini terletak di korteks cerebri, dan impuls dikirim ke neuron motorik otot pernafasan melalui jaras kortikospinal. Kita dapat perintah dari korteks cerebri, kemudian dikirimkan ke otot motorik pernafasan. Otot motorik nanti kita bisa belajar, ada otot pectoralis, ada intercostalis, ya. Utamanya juga ada otot diafragma. Nah, untuk yang kondisi pernafasan otomatis, involunteer, gampangnya pas kita tidur, ya, pusat pernafasan otomatis terletak di pons, ya, di batang otak, di pons dan medula oblongata. Ini adalah bagian batang otak. Ada berbagai rangsang yang mempengaruhi pusat pernafasan, ya, baik korteks cerebrinya maupun pons dan medulanya. Ada kadar kimia dari CO2, oksigen, hidrogen, ini mempengaruhi pH darah. Ya, apakah kita meningkatkan respirasi, hiperventilasi, atau kita mengatur menjadi hipoventilasi. Jadi ini yang terkait dengan sistem asam basa. Kemudian ada pengendali non kimia, ya, persyarafan aferen dari vagus, dari reseptor di saluran pernafasan dan paru, kemudian aferen dari pons, hipotalamus, dan sistem limbik, aferen dari proprioseptor, serta aferen dari baroreseptor. Ini kita masuk pada apa saja bagian-bagian dari sistem pernafasan. Ya, organnya apa saja, mulai dari yang paling luar, hidung, lanjut ke faring, trachea, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru. Mari kita pelajari satu persatu. Kalau gambarnya seperti ini ya, mudahnya.
Di sini ada sinus-sinus. Ini hidung kemudian ada nasal cavity, rongga hidung. Selanjutnya masuk ke faring di belakang tenggorokan. Kemudian ada laring, ada trachea, ada bronkus kanan dan kiri, bronkus kanan, ya bronkus kiri, kemudian bronkus nanti bercabang secondary, tertiary, broncheolus, nanti sampai broncheolus terminal yang berhubungan dengan alveoli. Alveoli kalau digambarkan itu dilihat dengan mikroskop terlihat seperti anggur. Jadi dia saks. Jadi dia itu kantong-kantong alveoli. Paru kanan memiliki 2 hilus karena dia terdiri dari 3 lobus. Kalau paru kiri memiliki 1 hilus terdiri dari 2 lobus saja. Ini adalah otot diafragma. Ya, otot diafragma sebagai tempat dudukan, tempat paru-paru ini akan mengatur apakah dia kontraksi, dia relaksasi. Kalau dia kontraksi, dia akan menyempitkan rongga paru dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai zona respiratori. Ya, zona respiratori. Sebentar. Ini yang sebelumnya ada zona conducting. Zona conducting yaitu dari hidung sampai ke bronkus. Ini hanya sebagai saluran. Tadi di awal kita bicarakan ada bagian konduksi. Zona konduksi ini dari hidung, ya, kemudian faring, laring, trachea, bronkus. Itu adalah zona conducting. Selanjutnya ada zona respiratori, yaitu zona pertukaran gasnya. Di mana mulai dari broncheolus terminalis sampai ke alveoli. Ya, di sini pertukaran alveoli ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler. Mereka menempel. Ininya bariernya hanya cairan surfaktan saja. Suatu kondisi kita sedang inhalasi, maka terjadi penempelan antara membran alveoli dengan membran kapiler. Terjadi pertukaran CO2 dan oksigen. Oksigennya masuk ke alveoli, masuk ke pembuluh darah, CO2 masuk ke alveoli, alveoli nanti keluar. Kemudian ekshalasi. Oke, dari hidung merupakan bagian dari wajah yang terdiri dari kartilago. Kartilago itu tulang rawan, kemudian ada tulangnya yang keras, bisa dipegang hidungnya, kemudian otot kulit yang melindungi bagian depan dari kavum nasi, dari corong hidung. Yang bisa kita lihat kalau kita pakai pen light, pakai kaca, itu adalah kavum nasi. Kavum nasi merupakan rongga hidung, bangunan menyerupai silinder, dengan rongga kosong yang dibatasi oleh tulang dan dilapisi oleh mukosa hidung. Ini stereotip ya. Stereotip hidung mancung, hidung pesek, hidung besar dan sebagainya ya, jadi penciri orang. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Fungsinya untuk apa? Menangkap benda asing, ya, debu, mikroba yang masuk ke saluran pernafasan. Ada rambut tebal dan pendek, ini fungsinya menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian ada konka. Konka ini adalah bagian yang banyak kapiler darahnya. Fungsinya untuk menghangatkan udara yang masuk. Ketika kita di lingkungan yang dingin, ya kita bernafas saja berembun, udara yang masuk itu tetap hangat karena fungsi dari konka. Kalau sudah ekstrim, sampai terjadi pembekuan pada cairan surfaktan, ini untuk pendaki-pendaki gunung yang dengan salju abadi ya harus hati-hati. Kalau sampai terjadi pembekuan pada surfaktan, ya sudah merusak paru-parunya ya, paru-parunya bleeding. Kemudian ada vestibulum dan fossa. Di rongga kanan dan kiri masing-masing mempunyai 2 komponen. Ada rongga depan
eksterna, ini disebut sebagai vestibulum, yaitu bagian yang terletak paling depan, merupakan bagian yang melebar. Ya, bagian yang melebar, ini yang kita raba. Kemudian bagian hidung interna ini disebut sebagai fossa. Ada sel olfaktori, ya, sel saraf, penghidu, penciuman. Bisa dilihat video saya yang lainnya tentang sistem indera. Salah satunya adalah sistem pernafasan, sistem pembauan, ya, penciuman. Saya bahas lebih spesifik di sana terkait dengan sel olfaktori. Ini merupakan kemoreseptor, reseptor yang sensitif terhadap zat kimia. Jadi ada odor, ya, kemonya itu odor. Kemoreseptor penciuman terletak di epitel olfaktori. Daerah olfaktori ditutupi selaput lendir tipis dan terletak di bagian atap rongga hidung dekat konka bagian atas. Bisa kita lihat. Kemudian ada sinus paranasal, ini rongga bilateral di tulang frontal maksimal dan tulang tengkorak. Jadi setiap sinus ini lengkap kanan dan kirinya bilateral, ya. Di mana saja? Di dekat tulang frontalis, maksilaris, dan tulang tengkorak. Sinus paranasal berhubungan dengan rongga hidung melalui lubang kecil dan lendir yang diproduksi dalam sinus mengalir ke rongga hidung. Oleh karena adanya aktivitas-aktivitas dari sel epitel bersilia. Kalau sinus ini sampai mengalami inflamasi, maka itu yang menyebabkan penyakit disebut sinusitis, ya. Bisa karena kondisi tersedak, ya, memang karena ada infeksi sehingga harusnya di sini tidak terisi cairan yang berlebihan ataupun mikroba, menjadi inflamasi. Ini sinus paranasal, ada 4 sinus, bagian maksilaris, frontalis, tadi ethmoidalis, dan sphenoidalis. Yang di sini terlihat adalah sphenoidal sinus, kemudian di depan, ya, ada frontalis dan maksilaris, ya. Ini rongga hidung, di sini tadi vestibulumnya, ya, ini semua kafumnasi, ini kafumnasi. Ini vestibulum, ini konka. Kemudian ini adalah, nah, ini saraf-saraf kemoreseptor dari sel olfaktori. Konkanya di daerah sini. Oke, selanjutnya adalah faring. Ya, setelah kita bahas hidung, rongga hidung, masuk ke faring atau tenggorokan. Setelah melalui kafumnasi, udara yang diinhalasi, yang dihirup akan masuk ke faring. Disebut juga sebagai tenggorokan atau suatu silinder berongga dengan dinding yang terdiri dari otot. Merupakan bagian yang menghubungkan bagian ujung belakang dari kafumnasi, bagian yang ujung hidung atas, ya, dengan bagian atas dari esofagus atau laring. Fungsi utama dari laring ini juga sebagai saluran, ya, sampai bronkus itu saluran, ya, saluran bagi udara untuk keluar maupun masuk. Juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan, menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk percakapan. Pada saat makan, makanan dihantarkan ke esofagus. Pada saat bernafas, udara dihantarkan ke laring. Dari faring ini akan menjadi 2 jalur, jalur esofagus atau jalur laring. Dibagi menjadi 3 bagian, naso, oro, laringo. Naso itu berarti bagian atas yang berdekatan dengan kafumnasi terminal. Oro berarti di saluran pernafasan di bagian belakang. Oro oral, yang kita kalau A itu tuh kelihatan orofaring. Kemudian ada laringofaring, berarti yang berdekatan dengan laring. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak. Ini tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan
pita suara bergetar dan terdengarlah suara kita. Udara dari kafum nasi akan melewati nasofaring, ya. Bagian pertama dari faring, nasofaring, kemudian orofaring, ya. Orofaring ini terletak di belakang kafum oris. Kafum oris itu kafum oral, rongga mulut, di mana udara yang diinhalasi melalui mulut juga akan langsung masuk melalui orofaring. Jadi kita memasukkan udara tidak hanya dari kafum nasi, tapi dari kafum oris juga bisa. Berikutnya udara akan memasuki laringofaring. Bagian yang ketiga, bagian terbawah, laringofaring, di mana terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur udara dari faring ke laring. Oke, ini nasofaringnya. Ini bagian pertama dari faring, terletak di bagian rongga hidung, ya, belakang rongga hidung. Tidak terlihat. Ke arah kaudal atau bawah terus menjadi orofaring. Orofaring bagian kedua yang merupakan bagian belakang rongga mulut. Nasofaring dilapisi oleh epitel respiratori dan terdapat bagian tonsil faring medial dan lubang bilateral dari tuba eustasi menuju telinga tengah. Ini bagaimana hidung, mulut, dan telinga mereka saling berkaitan karena ada tuba eustasi. Kemudian trachea selanjutnya atau batang tenggorokan. Ini berupa pipa yang panjang 10 cm, ya, terletak di sebagian leher. Ini kalau kita raba leher kita, yang bisa digerakkan itu adalah trachea dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorok ini tipis, kaku, dikelilingi cincin tulang rawan. Ya, dia lingkar-lingkar ini adalah cincin tulang rawan yang bisa kita gerakkan ini di bagian leher. Dan pada bagian dalam ini adalah rongga yang bersilia. Silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Trachea terletak di sebelah depan kerongkongan esofagus ini makanan, ya. Kalau trachea itu yang udara. Di bagian rongga dada, batang tenggorok akan bercabang menjadi 2, ya, bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorok ini bercabang lagi menjadi saluran yang kecil disebut broncheolus. Jadi trachea, bronchus, broncheolus nanti cabang lagi sampai ujung broncheolus terminalis yang tempat melekatnya ductus dan alveolus. Ductus alveolus dan alveolusnya. Kita bahas laring. Ini adalah pangkal tenggorokan. Ini laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan juga. Berada di antara orofaring dan trachea. Di depan laringofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut sebagai epiglotis. Ini adalah membuka atau menutupnya laring. Epiglotis ini terletak di ujung bagian pangkal. Ya. Laring diselimuti oleh membran mukosa dengan epitel berlapis tipis, cukup tebal, pipih yang berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara. Fungsi utama laring menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Pangkal tenggorok disusun dari beberapa tulang rawan. Kalau pada laki-laki ini akan membentuk jakun. Pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok, yaitu tadi epiglotis. Saat menelan, epiglotis akan menutup pangkal ke udara. Ya, kalau saat bernafas, katupnya akan membuka. Jadi kalau saat menelan, epiglotis menutup bagian trachea. Jadi tidak tersedak. Tapi kalau saat bernafas, epiglotisnya akan membuka sehingga udaranya bisa masuk ke bronkus.
Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara di paru-paru. Ya, contohnya saat kita berbicara. Oke, kita lihat. Sayang sekali ini nggak bisa nyala, ya. Bagian faring ini adalah kenapa ini harusnya video ini, tapi nggak mau nyala videonya dari tadi. Ini bagian nasofaring, ya, kemudian orofaring, kemudian laryngofaring. Ya, di sini ada epiglotis, ini adalah trachea. Trachea ini yang digunakan untuk saluran pernafasan. Di belakang sini adalah saluran makanan. Kemudian ada bronkus, cabang batang tenggorokan. Tenggorokan atau trachea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trachea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dibandingkan trachea, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua, bronkus, ada kanan dan kiri, masing-masing masuk ke paru-paru, kanan dan kiri, menuju paru, nanti bercabang lagi menjadi bronchiolus. Bronkus kanan, yang bagian primer, bercabang menjadi 3 bronkus sekunder. Bronkus kanan apa? Karena paru kanan ada 3 lobus, 3 bagian. Sedangkan bronkus primer kiri akan bercabang menjadi 2 bronchiolus sekunder. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam alveolus. Dinding alveolus ini mengandung banyak kapiler darah. Tadi kita lihat ada warna merah dan biru, ya. Ada kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah dalam alveolus, oksigen bisa berdifusi ke dalam darah. Dan juga CO2 bisa berdifusi masuk ke dalam alveoli. Fungsi utama bronkus ini sebagai jalan nafas, jalan udara, masuk dan keluar paru-paru. Sayang sekali tidak bisa diputar videonya, nanti saya kasih link video utamanya, ya. Ini jalur udara, ya. Bronkus ini semuanya jalur udara. Ini sih kalau disebut sebagai saluran nafas, ini sudah bagian bawah, saluran nafas bawah. Saluran nafas atas hanya sampai faring saja. Bronkus primer kanan, bronkus primer kiri, kemudian masuk menjadi bronkus sekunder, 3 lobus, ya, sekunder. Kalau yang kiri ada 2 bronkus sekunder. Nanti sampai ke bagian tersier, ya. Kemudian nih sampai ke alveoli. Ada paru-paru terakhir, yaitu terletak di rongga dada. Ya, di rongga dada kanan dan kiri. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan tulang rusuk. Bagian bawah dibatasi oleh otot diafragma, otot utama nafas untuk inspirasi. Paru-paru ada 2 bagian, kanan atau dextra 3 lobus, sinistra atau kiri dengan 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput tipis. Ini disebut sebagai membran pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyeliputi paru-paru disebut bagian pleura visceralis. Nah, yang berhubungan dengan luar, ya, dengan tulang rusuk, dengan otot di bagian luar pulmo, itu adalah pleura parietalis. Antara pleura visceralis dan parietalis ini adalah ada cairan interstisial. Supaya ini ada cairan seperti itu supaya apa? Paru bisa mengembang, mengempis, tidak mengalami perlukaan. Ya, tidak mengalami perlukaan fisik. Paru-paru terdiri dari di dalam paru-paru ini ada bronchiolus, alveolus, kemudian ada jaringan elastik yang elastis,
dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak memiliki tulang lawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan di bagian ujungnya memiliki epitelium kubus bersilia juga. Kalau sudah bronkiolus tidak ada tulang rawannya, tidak ada cincinnya lagi. Setiap bronkiolus terminalis ini bercabang lagi menjadi bronkiolus respiratory, kemudian menjadi ductus alveolaris, dan terakhir menjadi alveoli. Ini ditempeli alveoli dari bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratory, ductus alveolaris sampai ke alveoli. Oke, ini paru-paru ini kan ketutup semua ya sama otot pectoralis. Paru-parunya kan sampai sini. Ya. Ada otot pectoralis, ada otot intercostalis, ini adalah sternum, kemudian ini adalah bronkusnya. Ini trachea bronkus ya, trachea dan bronkus. Kemudian ini adalah paru kiri, paru kanannya sedikit tertutupi. Bagian atas kita sebut apex, bagian bawah disebut basal. Tempat mereka duduk ini, tempat mereka nempel ini adalah otot diafragma, otot utama inspirasi. Kemudian yang bagian kosong ini adalah bagian jantung. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita perbesar, ini adalah paru-paru, selaput bagian dalam ini adalah lapisan pleura visceralis, bagian yang luar yang berhubungan dengan otot dan tulang adalah pleura, lapisan pleura agak lupa, parietalis. Ini ada otot dan tulangnya. Ya, ini otot intercostalis. Setelah otot intercostalis ada nanti otot pectoralis mayor, pectoralis minor. Oke, bronkiolus respiratoris. Ya, ini merupakan peralihan dari bagian konduksi, bagian yang hanya dilewati udara saja, ke bagian respirasi. Ini lapisan tanpa silia lagi, tanpa rambut getar, dan mengandung banyak alveoli. Ductus, ini juga saluran, kelanjutan menyempit lagi dari bronkiolus terminalis, banyak mengandung alveoli. Tempat muara, tempat menempelnya alveoli. Alveoli sendiri, ya, kantung. Kantung berdinding sangat tipis supaya bisa terjadi proses difusi dari gas, dari oksigen, dan dari CO2. Tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara kapiler darah dengan udara yang dihirup. Jumlahnya sampai 200 sampai 500 juta, hundreds million. Ya. Satu paru-paru ini bisa 200-500 juta. Bentuknya bulat poligonal, septal antar alveoli ada, didukung oleh serat kolagen dan elastis halus. Ini sifatnya sangat elastis, sehingga memungkinkan kita inspirasi, ekspirasi dengan baik. Sel alveolar besar menghasilkan cairan surfaktan. Surfaktan ini fungsinya untuk mengurangi kolaps. Mengurangi kolaps itu binasa. Alveolinya tidak mampu berkembang mengempis. Ya. Seperti balon, balonnya pecah. Nah, ini mencegah hal tersebut, mencegah alveoli kolaps. Mengandung serat, interseptal, sel septa, kemudian sel emas, ada juga sedikit limfosit ini untuk pertahanan sistem imun. Ya, ada sel emas dan limfosit, dia berpatroli juga di surfaktan. Sel fagosit utama dari alveolar adalah makrofag. Ini adalah alveolus, ya. Kalau tadi udah bicara terminal bronchial terminal, kemudian ada ductus, ya. Ada ductus, nggak kelihatan ductus alveolar. Ini yang kelihatan hanya alveolinya sudah menempel. Ada alveoli yang ini digambarkan lebih jelas, ya. Tidak ada kapilernya. Yang ini ada banyak kapiler, ya. Pembuluh darah dan kapilernya.
Oke, selanjutnya ada pleura. Tadi membran yang menyeliputi paru-paru. Itu adalah membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, dan kolagen. Melekat pada paru adalah pleura visceral, yang melekat dinding torak adalah pleura parietalis. Memiliki percabangan nervus phrenicus dan nervus intercostalis. Ini juga mengatur pernafasan kita ya, saraf phrenicus dan saraf intercosta. Bagaimana hubungan antara kantong pleura dan paru-paru? Ya, kantong pleura ibarat balon, ya, visceralisnya, kemudian ini parietalisnya. Nah, paru-paru tertanam di dalamnya. Ya, paru-paru tertanam di dalamnya dengan saluran nafasnya. Ya, dari bronkeolus sampai ke atas ke hidung. Apa saja berikutnya tentang sistem pernafasan, yaitu terkait dengan otot pernafasannya. Kita tidak bisa bernafas tanpa bantuan dari otot pernafasan, kecuali sudah pernafasan ventilasi mekanik ya dengan mesin. Kalau tidak ada kontraksi relaksasi otot pernafasan, kita tidak bisa mengatur tekanan paru-paru. Nah, ada otot inspirasi, ada otot ekspirasi. Otot inspirasi ini adalah otot diafragma yang di rongga perut dan rongga toraks, pembatasnya adalah otot diafragma. Kemudian ada otot scalenus, ada otot sternocleidomastoideus, ini daerah leher, sterno di bagian belakang, serta otot intercosta eksternal. Ya, otot intercosta berarti otot-otot yang ada di tulang-tulang kosta. Untuk otot ekspirasinya ada intercosta internal, kemudian ada rectus abdominalis. Segala rectus abdominalis atau otot abdominalis baik itu eksternal, oblik, rectus, transversal, ya, ini termasuk otot ekspirasi. Kita mengempiskan perut, nah itu akan memaksa udara untuk keluar. Ya, ini posisinya. Kalau dari posisinya, otot utama inspirasi, dia berkontraksi setiap inspirasi dan berelaksasi setiap ekspirasi. Ada apa saja? Ini ada diafragma. Ya, ada diafragma. Kemudian eksternal intercostalis, intercostalis eksternal. Kemudian ada nih otot-otot di leher, scalenus dan sternocleidomastoideus. Paham? Ini kanan dan kiri ya. Kemudian otot ekspirasi, kalau tadi otot inspirasi, ini otot ekspirasi, yaitu segala otot yang ada di abdomen. Ada rectus, ada oblik, ada longitudinal, ada transversal, abdominalis. Ada sedikit kalau di sumber yang lain sebetulnya sternocleidomastoideus dan scalenus ini termasuk otot aksesoris. Kalau ini adalah otot utamanya. Otot aksesoris ini kita pakai saat kondisi yang abnormal, kita hiperventilasi, ya, kita usaha mungkin ada pneumonia, ada bronkopneumonia, ada gangguan pernafasan, sehingga kita harus menggunakan otot-otot aksesori. Harusnya ini tidak ikut berkontraksi saat kita inspirasi. Ya, ini adalah sternocleidomastoideus dan scalenus. Kalau otot utamanya hanya yang diafragma dan eksternal intercosta. Oke, kita ingat kembali jenis respirasi. Ada dua jenis tadi di depan, respirasi luar, respirasi dalam. Respirasi luar ini merupakan pertukaran antara oksigen dan CO2, antara darah dan udara. Respirasi dalam, pertukaran O2 dan CO2 di sel, antara pembuluh darah dengan sel. Kalau luar antara pembuluh darah dengan udara, dengan alveoli saja. Nah,
Jenis respiratori ada pulmonal ventilasi dan eksternal respirasi. Pulmonal ventilasi ini adalah bagaimana oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru dari luar, masuk ke paru-paru. Ini harusnya video, tapi sayang tidak bisa dibuka di Zoom. Kalau di slideshow biasa di PowerPoint jalan ini loh. Next, eksternal respirasi adalah bagaimana oksigen ini bisa masuk ke paru-paru ya dari pembuluh darah dan CO2-nya dari pembuluh darah ke paru-paru. Tentang mekanisme pernafasan, ya, cara pernafasan luar dengan mengambil nafas dari dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Ini tidak signifikan, maksudnya keduanya berjalan bersama-sama, ya. Untuk pernafasan dada, nah, pada pernafasan dada, otot yang paling berperan adalah otot antar tulang rusuk. Otot apa tadi nama kerennya? Interkostalis. Baik yang eksternal saat kita inspirasi maupun saat internal saat kita ekspirasi. Otot tulang rusuk ini dapat dibedakan menjadi dua, eksternal dan internal. Eksternal untuk apa? Inspirasi. Eksternal untuk apa? Ekspirasi. Ya, dengan kontraksi dari otot interkostalis eksternal, kontraksi, maka ini akan mengangkat tulang rusuk. Dengan terangkatnya tulang rusuk, paru-paru mengembang. Maka inspirasi. Sedangkan otot tulang rusuk yang dalam, ya, interkosta internalis, ini berfungsi menurunkan, mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula, sehingga rongga dada kita mengempis, paru-paru kita dipres, ditekan, udara keluar, ekspirasi. Kita alon-alon ya, inspirasi, otot antar tulang rusuk, interkosta, eksternal, kontraksi. Ya, maka tulang rusuknya terangkat, rongga dada membesar. Tekanan udara di paru mengecil, udara bisa masuk ke paru-paru. Ini inspirasi. Ya. Ini diafragmanya kontraksi, kontraksi diafragma akan turun. Kemudian kalau interkosta eksternal dia akan kontraksi, maka rongga dada akan melebar. Ya, dilebarkan bagian depan belakang dan bagian bawah, maka paru-paru bisa mengembang. Tekanan intrapleura akan menurun. Tekanan di paru-paru akan menurun, oksigen atau udara masuk ke paru-paru. Itu proses inspirasi. Tekanan juga seperti volume cairan ya. Air akan turun dari posisi tinggi ke posisi yang rendah. Ya. Volume besar menuju volume kecil. Demikian juga tekanan gas. Tekanan gas akan mengalir dari yang tekanannya besar ke tekanan yang kecil. Saat inspirasi, tekanan di atmosfer di udara luar itu lebih besar dibandingkan di paru-paru, sehingga udara bisa mengalir dari atmosfer menuju ke paru-paru. Next, ya, berikutnya adalah ekspirasi. Otot antar tulang rusuk, otot interkostalis, ya, internal yang dalam ini berkontraksi. Jadi otot tulang rusuk, ingat ya, di depan ada internal dan eksternal. Eksternal itu untuk inspirasi, eksternal untuk ekspirasi. Ketika otot interkostalis internal berkontraksi, maka tulang rusuk kembali mengempis posisi semula. Paru-paru kita dipres, rongga dada kita mengecil, paru-paru dipres.
Dengan kita paru-parunya mengecil, tekanan di paru-paru itu lebih besar daripada tekanan udara di luar, di atmosfer. Maka udara dari paru-paru keluar, mengalir keluar, ya, terdorong ke atmosfer. Diafragma rileks, kemudian internalis kontraksi, dia akan mempres paru-paru, rongga dada mengecil, ya, tekanan di dalam dada lebih kecil. Nanti kita ingat hukum Boyle, pernah pompa ban sepeda gitu ya, ada pompa ban sepeda yang manual, kita genjot itu pakai tangan. Nah, semakin kita press itu kan tekanannya semakin mengecil. Sama, rongga dada dipres dari depan dan dari bawah. Tekanan di rongga dada di paru-paru menjadi lebih besar sehingga ya harus keluar. Udara akan terdorong keluar ke atmosfer yang tekanannya lebih kecil. Itulah proses ekspirasi. Untuk pernafasan ada dua otot yang berperan, diafragma dan dinding rongga perut. Tadi banyak kita bahas. Otot diafragma kontraksi, posisinya dia akan mendatar, membuat rongga paru membesar. Dengan membesarnya rongga paru, tekanan udara di paru-paru mengecil, menyebabkan tekanan udara luar atmosfer bisa masuk ke paru-paru. Itu proses inspirasi. Berulang kali saya ulangi ya penjelasan bagaimana inspirasi, bagaimana ekspirasi. Ulangi. Otot diafragma berkontraksi, posisi akan turun ke abdomen. Tulang rusuk ditarik oleh otot interkostal eksterna. Rongga dada membesar. Dengan membesarnya rongga dada, tekanan di dalam paru-paru mengecil dibandingkan udara luar. Maka udara dari tekanan yang tinggi, dari udara luar, atmosfer bisa masuk ke paru-paru. Itu inspirasi. Ya, diafragma posisi rileks. Diafragma posisi kontraksi. Kemudian ini ya sternal interkostalis juga kontraksi, rongga dada membesar. Bisa masuk oksigennya masuk ke paru-paru karena tekanan di paru lebih kecil. Selanjutnya kontraksi, ini relaksasi semua atau kontraksi dari interkostalis interna. Diafragma relaksasi. Dipres dinding dada. Dengan pres dinding dada, tekanan udara di paru-paru tinggi, maka dia harus menyeimbangkan tekanan dengan luar. Ekspirasi. Ya, putar lagi video saya biar paham bagaimana kaitannya tekanan dan otot, yaitu bisa saling bekerja sama dalam hal inspirasi dan ekspirasi. Ya, ini contoh lainnya pasif ekspirasi. Ya, ada pengembalian diafragma, relaksasi lagi, melengkung lagi diafragma, relaksasi otot eksternal interkostalisnya, ya, rongga dada dipres. Atau ketika terjadi kontraksi, ini kalau yang aktif pasif ekspirasi. Kalau yang aktif respirasi kita pakai otot perut. Otot perut kita kencangkan. Ya, kita kencangkan, ngepres, menekan apa? Rongga dada. Ya, makanya udara bisa keluar. Kalau ini pasif ekspirasi hanya melibatkan relaksasi dari otot-otot utamanya saja. Kalau aktif ekspirasi, ya, ini melibatkan otot dinding abdomen. Sayang sekali video kembali tidak bisa diputar. Ya, ventilasi, inspirasi udara masuk, ini kalau diputar kelihatan perbedaannya ya. Udara masuk karena melonggar ya.
interkostal melonggar, diafragmanya turun, udara bisa masuk. Inhale. Exhale-nya ya, rongga rusuknya, tulang rusuknya kembali relaksasi ya, kembali mengembang, diafragmanya melengkung sehingga menekan paru-paru, rongga paru-paru, tekanan di paru-paru membesar, maka dia udara bisa keluar. So, bagaimana fisiologi ventilasi paru-paru? Ini terkait dengan masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru. Pergerakan udara ke dalam dan keluar ini disebabkan ada 3 tekanan. Tekanan pleura, tekanan alveolus, dan tekanan transpulmonal. Tekanan udara luar kita sebut sebagai tekanan atmosfer. Ya, dari sejak SD kita udah belajar tekanan atmosfer berapa tekanannya? 760 mm Hg. Yang pertama terkait dengan tekanan pleura adalah tekanan cairan dalam rongga sempit ya. Pleura, di antara 2 pleura itu ada cairan kan, cairan pleura. Nah, di situ ada tekanannya. Tekanannya biasanya lebih rendah dari atmosfer. -4. Kalau atmosfer adalah 760, kalau tekanan pleura 756 pada kondisi kita relaksasi, istirahat. Tekanan pleura lebih rendah dari tekanan atmosfer dan intrapleura ini karena dia adalah sistem yang tertutup yang tidak berhubungan dengan atmosfer. Tadi kan seperti balon dicelup, kemudian dimasukkan lollipop. Pleura itu adalah sistem yang tertutup sendiri, jadi dia tidak ada hubungannya dengan dunia luar, dengan udara luar, dengan tekanan atmosfer sama sekali. Makanya dia lebih rendah. Ya. Berikutnya adalah tekanan alveolis. Tekanan alveolis ini adalah tekanan udara di bagian alveoli paru-paru. Ketika glotis ya terbuka, tidak ada udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru-paru, maka tekanan pada seluruh jalan nafas sampai ke alveoli itu sama dengan tekanan atmosfer berapa? 760. Agar udara masuk, maka tekanan alveolis ini harus kita mainkan. Tadi dengan dikompres dari abdomen, dari toraks, atau direlaksasikan toraksnya, relaksasikan diafragmanya, ya. Ini yang bisa kita atur tekanannya dengan otot-otot, dengan bantuan otot-otot inspirasi maupun ekspirasi. Kalau tekanan atmosfernya meningkat, maka udara keluar. Ingat lagi, tekanan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya, kalau tekanan atmosfer, kalau tekanan alveolinya, maaf, saya tadi ngomong apa? Kalau tekanan alveolinya meningkat, maka udara ekspirasi. Kalau tekanan alveolinya rendah, maka inspirasi. Ya. Berikutnya adalah tekanan transpulmonal. Ini adalah perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru-paru. Ini adalah nilai daya elastis dari paru-paru yang cenderung mengempis pada setiap pernafasan, disebut sebagai daya recoil, daya lenting paru, daya recoil, mengembang-mengempisnya paru-paru. Oke, yang mana sih yang ada tekanannya? Ini adalah lapisan pleura dengan cairan interstisialisnya. Pleura dalam, visceralis, dan parietalis. Di dalam sini ada tekanan yang tidak berhubungan dengan dunia luar. Ini seperti sistem, ini adalah sistem yang tertutup. Dia lebih kecil dari atmosfer, -4. Kemudian ini adalah alveoli, alveolar pressure. Ya. Kondisinya naik turun. Ya, bisa sama dengan atmosfer. Atmosfernya 760. Kita bahas ketika inspirasi, ketika ekspirasi, biar tambah paham. Perubahan tekanan untuk inspirasi dan ekspirasi. Ini adalah tekanan pleura, di luar adalah tekanan atmosfer, di dalam adalah tekanan alveolar.
Ya, ini kondisinya sama. Bagaimana kalau kondisinya kita bedakan? Oh ya, ini yang disebut dengan hukum Boyle, harusnya saya sampaikan di awal. Kalian ingatlah ya, piston itu seperti pompa ban sepeda. Ya, kita pompa pistonnya, pompa, turunkan tangan kita, ini akan semakin mengecilkan volume pompa, ya nggak? Tetapi dengan mengecilnya volume pompa, lihat tekanannya akan membesar. Semakin kita genjot ke bawah kan semakin berat. Kemudian ini tekanannya membesar walaupun volumenya mengecil. Ketika kita pistonnya diangkat ke atas, volumenya membesar tetapi tekanannya cenderung mengecil. Paham ya? Apalagi kalau kita tarik ke atas, mudah. Karena tekanannya semakin mengecil, volumenya membesar, tekanannya mengecil. Volumenya semakin mengecil, kita press ke bawah semakin berat karena tekanannya besar. Ya, itu hukum Boyle berperan banyak dalam proses pernafasan. Nah, ketika ini sebelum inspirasi, tekanan pada normal semua. Atmosfer tidak akan berubah. Yang berubah adalah tekanan alveolar. Tekanan pleura tidak akan berubah karena dia posisi sistem tertutup. Ya, ini sebelum inspirasi 760. Karena ada selama inspirasi ya, ada pembesaran rongga dada, ada penurunan diafragma, rongga dadanya mengembang. Dengan pengembangan volume itu kayak pistonnya diangkat kan. Kayak kita ngangkat pompa, volumenya meningkat, tekanannya tambah kecil. Bisa sampai -1, -2. Maka dari peningkatan volume, menurunnya tekanan, maka udara bisa masuk. Udara dari atmosfer masuk ke paru-paru, masuk ke alveoli. Paham ya? Ini inspirasi. Bandingkan dengan ekspirasi. Ya, pistonnya kita turunkan, pompa bannya kita turunkan, kompres dinding dada, kompres dari abdomen. Ya, diafragma relaksasi, kompres dari interkostal. Paru-parunya menyempit volumenya. Tapi apa yang membesar? Kebalikannya, tekanannya bisa positif 1 sampai positif 2 dibandingkan atmosfer. Di sini contohnya 761, lebih tinggi dibandingkan atmosfer, maka udara harus diseimbangkan. Tekanan harus diseimbangkan. Terjadilah ekspirasi. Gampang ya? Ulang lagi videonya supaya mudah mencerna. Next. Ini tadi kita bahas apa itu tekanan intrapulmonalis. Ini adalah tekanan yang kita mainkan bisa meningkat mengecil. Tekanan intrapulmonal atau alveolar meningkat, maka ekspirasi. Tekanannya mengecil, maka inspirasi. Grafik perubahan tekanan itu terjadi dengan cepat ya. Kalau tekanan atmosfer normal terus 760 tidak akan berubah. Ya, kalau dia menurun sedikit ya -1 dari atmosfer maka inspirasi. Kemudian kalau dia positif 1 ya dia ekspirasi. Sudah kita bahas tadi. Ini terkait dengan volume dan kapasitas paru-paru. Ada volume tidal volume. Ini adalah volume inspirasi biasa. Kita bernafas biasa itu 500 ml maksimal. Nafas biasa ini adalah kapasitas tidal volume. Kalau kita bernafas dengan tarik nafas dalam, ya,
ini yang mana nih? Ini adalah expiratory reserve, adalah udara sisa. Kalau kita melakukan, ngelihatnya dari sini, bukan dari sini. Perjalanannya dari sini ya. Ini adalah tidal volume. Kita bernafas biasa itu 500 ml tidal volume. Kemudian kita inhale, kita inspirasi sekuat-kuatnya. Tarik nafas panjang dari hidung ya, sekuat-kuatnya. Itu volume paru-paru bisa sampai 6.000 ml. Ya, sampai 6.000 ml kalau kita inspirasi total ya dari tidal volume dan inhalasi yang sebesar-besarnya itu antara 2.400 sampai 3.600 ml. 2,5 sampai 3,5 liter. Hembuskan perlahan-lahan lewat mulut, hembuskan sehembus-hembusnya ya. Ini bisa menghembuskan sampai nyaris 5 liter. 3 liter sampai 4,8 liter. Hembuskan sampai mengempis tuper dan dadanya. Ya. Kemudian tarik nafas lompat. Ada berbagai macam penamaannya. Ini adalah tidal volume, kita bernafas normal, itu tidal volume 500 ml. Kemudian ini adalah inspiratory capacity, yaitu 2,5, 24 sampai 36.000 ml. Kapasitas total itu adalah sampai 5.000-an, 3,1 sampai 48 ml, 48.000 ml ya, sampai 5.000-an. Total lung capacity, ada bagian yang dia tidak bisa kita keluarkan, yaitu namanya residual volume. Residual volume ya udara akan tetap di situ, stagnan, nggak bisa keluar, untuk menjaga paru-paru nggak kolaps. Kolaps namanya atelektasis, penyakit. Ya. Itu volumenya antara 1.100 sampai 1.200. Ya, kalau ditambah dengan itu maka ini disebut sebagai total lung capacity. 6.000, 4.200 sampai 6.000. Kemampuan ini dipengaruhi oleh jenis aktivitas, olahraga, ya, kesehatan secara umum, dia merokok atau tidak, gender, ya begitu. Ini yang mempengaruhi rentang kapasitas paru-paru. Oke, next kita belajar apa saja gas-gas yang ada di udara pernafasan di bumi. Ya, ciri khas bumi terbanyak adalah nitrogen, bukan oksigen. Ya, terbanyak adalah nitrogen. Ya, sampai 75%. Ya, 76 juga bisa. Ini kalau di udara luar. 79%. Berikutnya adalah oksigen dan sisanya adalah karbon dioksida. Yuk, ada gas yang lain juga, ya ada sulfur dan sebagainya. Ini yang terkait dengan udara pernafasan ya. Nah, oksigen itu 20%-an, 21% kalau di udara luar. Kalau di alveoli 13,8. Udara yang keluar paru-paru lebih udara yang keluar dari paru-paru 16. Oke, terkait dengan frekuensi pernafasan ya, irama nafas, frekuensi nafas ini adalah jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernafas dalam 1 menit. Umumnya 15-18 kali. Dewasa, cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh banyak faktor. Contoh, usia. Bayi biasa itu 40 kali per menit, normal. Kalau kita semakin mengecil jumlahnya, jumlah frekuensi nafas. Jadi semakin beriringnya pertambahan usia, maka semakin menurun frekuensi pernafasannya. Semakin rendah frekuensi pernafasan. Bayi 40 kali, dewasa 20 kali, lansia 20 kali. Ya, semakin mengecil. Berikutnya ada jenis kelamin. Pada umumnya pria memiliki frekuensi pernafasan lebih tinggi dibandingkan wanita karena kebutuhan oksigen untuk energi lebih banyak dibandingkan wanita. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka akan semakin cepat frekuensi nafasnya. Pasiennya demam, ya, RR-nya juga akan meningkat karena kebutuhan hipermetabolismenya.
kebutuhan penggunaan energi dengan banyak. Jadi oksigen juga dibutuhkan cepat, frekuensinya akan meningkat. Posisi atau kedudukan tubuh. Frekuensi nafas kadang saat kita duduk berbeda ketika kita jongkok dan berdiri. Hal ini berkaitan erat dengan energi yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai tumpuan berat badan, serta kompresi dadanya. Kalau kita tidur posisi anatomis, ya kita duduk santai rileks, posisi anatomis, itu akan turun frekuensi nafasnya, akan turun normal. Tapi kalau kita kondisi terkompresi dadanya, posisinya tidak nyaman, frekuensi nafas pun akan meningkat. Aktivitas. Nah, aktivitas fisik tinggi, olahragawan ini membutuhkan oksigen yang lebih banyak dibandingkan orang yang sedentary lifestyle, orang yang mager, orang yang rebahan ya. Maka frekuensi nafas dengan aktivitas tinggi juga akan meningkat. Gerakan dan frekuensi pernafasan diatur oleh pusat nafas yang ada di otak. Di mana saja? Gerakan volunter di korteks cerebri. Gerakan involunter di mana tadi? Di pons dan medula oblongata. Oke, selain itu frekuensi nafas juga distimulus oleh kimiawi, ya CO2, oksigen, dan hidrogen di dalam darah. Terakhir kita terkait dengan intubasi. Intubasi dalam bidang anestesiologi ini pengelolaan jalan nafas merupakan tindakan yang penting. Kalau kita melakukan sedasi general anestesi gitu contohnya, pasien beberapa membutuhkan jalan nafas mekanis ya. Terdapat berbagai alat yang digunakan untuk mengelola jalan nafas. Intubasi pipa masukin ke saluran udara melalui mana? Rongga mulut. Ya, intubasi terbagi menjadi dua, endotracheal dan nasotracheal. Intubasi endotracheal adalah memasukkan sampai sehingga ujung kira-kiranya di pertengahan trachea antara pita suara dan bifurkasio-trachea. Orang dengan intubasi kadang pita suaranya setelah intubasinya diambil agak terganggu, tapi nanti bisa normal. Supaya tidak ada kebocoran, nanti akan dipasang balon di pipa endotracheal ini. ET merupakan salah satu tindakan pengamanan jalan nafas terbaik dan paling sesuai sebagai jalur ventilasi mekanik. Selain digunakan untuk menjaga jalan nafas dan memberikan ventilasi mekanik, ET ini menghantarkan agen inhalasi anestesi pada general anestesi. Di mesin anestesi kan ada anestesi inhalasi ya. Nanti akan belajar dengan dosen yang lainnya terkait dengan mesin anestesi. Tujuan dari intubasi endotracheal mempertahankan jalan nafas, mengendalikan oksigenasi dan ventilasi, mencegah terjadinya aspirasi cairan lambung pada kondisi pasien tidak sadar, tidak ada refleks batuk, ya, ataupun kondisi lambung penuh. Sarana gas anestesi, sarana anestesi inhalasi, ini langsung menuju ke trachea, kemudian membersihkan saluran tracheobronchial, mengatasi obstruksi lanjut ataupun akut, kemudian pemakaian ventilasi mekanis yang lama. Next, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.